Ya, beserta istri saya Ibu ya. Ibu siapa? Rahayu ya. Selamat datang Ibu. Nah, saya bertempat tinggal di Depok Ibu. Saya sebagai owner penggerak dari Bank Sampah Hidup Rumah Harum yang sudah bergerak selama 10 tahun. Memang kami mengelola sesuatu yang mungkin menurut kita paling rendah ya dari sebuah aktivitas ya, mengelola sampah ya. Tapi sebab sampah akhirnya kami bisa berjalan-jalan ke kota Osaki, Jepang. Kami sempat mendapatkan pembelajaran di sana bagaimana mengelola sampah yang mungkin menurut sebagian besar kita ya, kalau kita sebut sampah yang terbayang adalah hal-hal yang negatif, hal-hal yang buruk ya. Tapi ternyata dengan adanya kami berkesempatan ya studi banding ke sana, kami menyadari bahwa ternyata sesuatu yang buat kita mungkin sebagian besar adalah sumber masalah, ternyata hanya dengan sedikit saja kemampuan dari kita, itu bukan sekedar masalah itu berubah menjadi selesai, tapi ternyata dari masalah menjadi banyak manfaat. Jadi berkah ya. Nah, selama 10 tahun kami mengelola, kami sudah bisa menggerakkan hampir sekitar 5.000 sampai 7.000 KK yang menjadi nasabah dari kami. Dan layanan kami tidak hanya Depok saja. Jadi kami punya layanan Jabodetabek. Ya, termasuk di sekitar perumahan Cibubur ada juga yang kami layani. Jadi konsepnya seperti apa? Sebenarnya sederhana. Jadi konsep kita dalam menangani sampah adalah memilah dari sumber. Ya, kita menyadari bahwa penghasil sampah itu adalah kita semua. Ya. Jangankan dalam kondisi kita melakukan acara-acara yang umum, kadang acara-acara baik pun kita menghasilkan sampah. Ya, siapapun ya, gitu. Nah, dari sampah yang ada dan ironinya lagi, sampah setiap hari kita hasilkan, tapi kita tidak pernah mendapatkan pemahaman yang benar bagaimana menangani sampah secara tepat. Ya, yang kita tahu sampah adalah ya. Nah, tanpa kita harus menuntut diri kita bagaimana cara membuang yang benar, dan tanpa kita sadari juga ternyata dari aktivitas perilaku kita yang selama ini mensikapi sampah dengan tidak didasarkan kepada pemahaman, ternyata sampah itu banyak menyebabkan hal-hal yang merugikan. Kalau ada banjir selalu disebut sumbernya dari sampah. Bencana alam juga begitu. Bahkan mungkin yang terbaru ya, kalau kita mau lihat saja searching di YouTube ya tentang bagaimana hewan-hewan di laut akhirnya menjadi tidak panjang usianya karena banyak memakan sampah plastik. Bahkan di Indonesia sendiri termasuk yang statusnya nomor 2 terbanyak sampah plastiknya di laut. Memang kita tidak langsung buang ke laut, tapi tanpa kita sadari plastik-plastik yang mungkin kecil ya, entah bungkus permen kan, entah apa yang kita buang ke jalan, terbawa oleh angin, masuk ke kali atau ke sungai, dari sungai akhirnya terus terbawa sampai laut. Nah, di laut itu akhirnya banyak terjadi. Bahkan dia bukan lagi menyebabkan sumber bencana untuk di luar kita, untuk manusia juga nggak sedikit yang banyak korban sebab sampah. Ya, kenapa di sini kita ada istilah itu HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional, yang diperingati setiap tanggal 27 Februari. Itu